Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla qabla al-'asri arba'an haramallahu minan nar. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita ta'zimi para alim ulama, tuan-tuan guru yang berada di sekitar Masjid As-Salihin ini, seterusnya yang kita hormati pengurus Masjid As-Salihin beserta pegawai syarahnya, seterusnya yang kita hormati Ibu Ketua Persaudaraan Husnul Khatimah, yaitu Ibunda Hajah Sumartini, yang beliau selalu istiqamah hadir di dalam majlis ta'lim kita. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, amin. Dimudahkan segala rezeki dan urusannya, amin. Seterusnya yang saya hormati Ibu Ketua Majlis Ta'lim Sabilal Muhtadin dan Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid pada petang ini beserta seluruh anggota dan jamaahnya, ibu-ibu Ketua Kelompok Yasin, ibu-ibu Ketua Majelis Ta'lim yang tergabung di dalam Persaudaraan Husnul Khatimah beserta seluruh anggota yang hadir. Bapak Ibu para undangan, adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, sekaligus kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dengan iringan salawat dan salam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Pada sore ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, masih diberikan oleh Allah panjang umur, peluang kesehatan, sehingga untuk yang kesekian kalinya kita masih bisa mengadakan, memperingati dan menghadiri peristiwa lahirnya junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan yang kita adakan ini menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, menambah hubungan silaturahim kita sesama umat, dan menambah wawasan keilmuan kita di dalam beribadah. Kita selalu juga munajat, minta doa, mohon kepada Allah, semoga Allah nantinya di hari kemudian akan mempertemukan kita dengan baginda Rasul, lalu beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau memberikan syafaat kepada kita semua, amin amin ya rabbal. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nama Persaudaraan Husnul Khatimah mungkin satu-satunya kelompok
kelompok majelis taklim yang ada di Kuala Tunggal. Tapi kata-kata husnul khatimah itu sudah sering kita dengar, bahkan ada doa Allahumma khtim alayya bi husnil khatimah wa la takhtim alayya ya Allah bi su'il khatimah. Bahkan ada doa lagi Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sedikit kita membicarakan tentang husnul khatimah. Apa arti husnul khatimah? Artinya kesudahan yang baik. Akhir daripada kehidupan kita mudah-mudahan baik. Maka Bu, bagaimanapun amal ibadah kita banyak, setinggi gunung amal ibadah kita banyak, seluas Kalimantan, seluas hamparan lautan amal ibadah kita. Kalau mati tidak membawa iman, maka jangan harap masuk ke dalam surga. Maka jangan lupa Bu, apabila kita berdoa, jangan tidak berdoa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Baik itu ketika kita di dalam sholat waktu sujud yang terakhir, atau ketika kita berdoa di dalam selesai sholat. Makanya siapa yang selesai melaksanakan sholat fardu, dia tidak mau baca doa, kata malaikat ruginya si anuka. Tapi kalau dia baca doa, kata malaikat untungnya si anu. Makanya Bu, kalau kita lepas sholat khususnya berjamaah di masjid, jangan tidak baca doa. Minimal kalau kita tidak bisa bahasa Arab, bahasa Banjar boleh baca doa. Ya Allah, julungi ulun harta yang banyak. Cuman jangan juga banyak benar mah anda mungkin amalih. Jadi sadar-sadar aja. Jadi kita berdoa itu Bu, sesuaikan dengan keadaan, jangan minta sesuatu yang tak masuk akal. Ya Allah, berilah suami saya kapal terbang ya Allah. Mandak di mana? Mandaknya di mana? Jadi kita itu minta sesuatu yang sesuai keadaan dan masuk akal. Minta kapal terbang, mana ada tempatnya kita sih? Yang biasa-biasa lah. Ya Allah, berilah suami saya yang setia, anak yang soleh dan solehah, bagus. Mati husnul khatimah, bagus. Jadi doa adalah salah satu tanda bahwa kita kepada Allah itu bahagia. Maka jangan tidak dibaca, khususnya selesai kita sholat. Sebab salah satu tempat yang mustajab selesai sembahyang. Kenapa Bu? Tadi Ibu tengok saya tarik sejadah. Ini hati-hati Ibu di rumah kalau sembahyang. Usahakan kalau Ibu sembahyang berjamaah dengan suaminya, itu tumitnya suami Ibu dengan tumit Ibu di belakang jangan kurang, jangan lebih 3 hasta. 3 hasta. Apabila jarak kakinya imam tumitnya dengan makmum lebih 3 hasta, maka sembahyang berjamaah luput statusnya seperti sembahyang dewean. Nah ini perlu diingat. Makanya kalau Ibu dengan suami, Ibu di belakang apa di samping Bu? Di belakang. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki, di samping sebelah kanan. Jadi kita untuk mendapatkan pahala berjamaah itu mesti mengikuti aturan yang telah diatur oleh agama. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya sering sekali Bu Aidi ditanya tentang masalah qunut. Padahal itu kali ini pengajian Bahambura, Ustaz tak kehitungan, kiai jumlahnya kebanyakan. Tapi masih ada pertanyaan, Pak Ustaz, kalau aku sembahyang subuh tak pakai qunut macam mana Pak Ustaz? Sahdah Pak Ustaz. Qunut itu dalam mazhab Syafi'i bukan wajib, hanya sunnah. Makanya kalau kita sembahyang tidak membaca qunut sah,
istilah pakaian ada berlubang. Nah, oleh karena berlubang, kunut sujud sahwi ini yang menampar. Ya, sedikit saya singgung sebab pertanyaan ini seperti ini sekali bagi banyak yang tak paham. Kunut itu dibaca setelah rukuk kita i'tidal. Cuma tolong diingat, kalau dahi kita belum kita letakkan ke lantai, maka sunnah berbalik. Bukan boleh, sunnah berbalik. Daripada kita tak masuk Sami Allahu liman Allah balik. Asal dahi buai belum diletakkan ke tempat sujud, maka sunat berbalik. Jadi macam mana nanti kita sujud sahwi apa tidak? Kalau kita ingatnya banyak kepada sujud atau duduk, maka disunatkan kita sujud sahwi sekalipun kita berbalik membaca kunut. Contoh, tadi ada pengepitnya nggak lepas yang masuk akal bicara kita. Apabila saya lupa kunut, kemudian ingatnya itu banyak ke tempat sujud atau duduk, maka kita walaupun berbalik membaca kunut, sunat sujud sahwi walaupun berbalik. Tapi kalau itu banyaknya ke berdiri, maka tidak usah sujud sahwi. Ini lihat contoh. Sami Allahu liman hamidah. Ya Bu, dahnya itu di sini. Ada orang sembarangan. Sami Allahu liman hamidah. Apaan? Ya hamidahnya itu di mana? Sami Allahu liman hamidah. Waktu ke sini tak ada bacaan, sudah ke sini Rabbana apa? Rabbana waktu kita di sini dah, waktu sini tak ada bacaan, sudah ke sini pada bawa angkat tangan. Ada yang sembahyang subuh langsung digabung. Allahumma inni firman hadi. Padahal dia dua waktu selesaikan satu bab. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Jadi turun dulu baru. Kalau sudah selesai Bu, sudah selesai, tak usah lagi. Sudah selesai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah. Mana hanya 9 bulan. Allah, maka Bu, saya sunat berbalik karena saya ingatnya banyak kepada berdiri, maka nanti saya tidak usah sujud sahwi. Nah, pernah kejadian tuh, Pak Imamnya sudah sampai di sini, makmumnya ikut begini. Sekali ini beliau berbalik, si makmum begini, nengok imamnya tegak, dia langsung.
kalau berbalik, kita ikut berbalik. Jangan duduk. Nah, sama dengan tahiyat awal. Kalau misalnya lupa, Allah, misalnya lupa sudah sujud, harusnya kan tahiyat awal nih lupa. Allah, ingat berbalik. Allah, ingat. Allah, ingat berbalik. Tapi kalau sudah begini, Allah tak boleh berbalik. Kalau dia berbalik, batal. Kenapa batal? Kalau sudah masuk pada rukun. Nah, jadi sama dengan tadi, kunut. Kalau sudah dahinya ke tempat sujud, tak boleh berbalik. Tak boleh berbalik. Nah, makanya saya bilang, Sami Allah liman hamidah. Allah. Walaupun saya berbalik membaca kunut, nanti saya sunat sujud sahwi. Kenapa sunat? Karena saya ingatnya lebih banyak kepada lalu kapan kita sujud sahwi? Sujud sahwi itu dilakukan setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Duduknya seperti duduk tahiyat awal. Mau kunut, mau sujud sahwi duduk seperti ini. Jadi kalau ada yang begini sah, begini sah. Nah, yang bagusnya, nah tegak. Ini kalau tadi penyakit, kalau kakinya misalnya kena penyakit, sakit begini, tak apa-apa lagi. Apa-apa lagi begini. Tapi kalau dia sehat, nah ya, duduk. Yang ini dipantau. Waktu dia selesai tahiyat akhir, mesti berniat dalam hati. Sahajaku sujud sahwi karena lupa. Siapa yang mau sujud sahwi dia tidak berniat, batal sembahyangnya. Jadi macam mana niatnya? Sahajaku sujud sahwi karena lupa. Nah, dan tolong diingat, yang wajib berniat ketika mau sujud sahwi adalah imam dan sembahyang dewean. Adapun makmum dia tidak wajib berniat karena imam sujud. Nah, perlu diingat. Macam mana Pak Ustaz? Sudah Pak Ustaz salam baru ingat, padahal mau sujud sahwi sudah salam baru ingat, lupa saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat mau sujud sahwi lupa berniat dalam hati. Saya kembali sholat. Kemudian berniat sujud sahwi. Dengan catatan, satu, jangan lama jaraknya. Yang kedua, jangan ada yang membatalkan puasa. Jangan membatalkan sembahyang sholat. Tapi kalau sudah pisang habis 3 biji, air minum 2 gelas, lupa kamu sujud sahwi, aku balik sembahyang, tak boleh lagi. Karena sudah lewat lama betul. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini perlu sembahyang itu. Husnul khatimah artinya adalah kesudahan yang baik. 4 kelompok manusia kata baginda Rasul yang menyebabkan mati su'ul khatimah, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama, kulir sembahyang. Nah, malas sembahyang. Aku Pak Ustaz maulah sembahyang. Pak Ustaz tak bisa tegak, duduk. Aku tak bisa duduk Pak Ustaz, mereng baringnya. Tak bisa juga Pak Ustaz, telentang. Tak bisa juga Pak Ustaz sembahyang, disembahyangkan. Habis-habisan sudah. Macam mana Pak Ustaz, aku sembahyang bisa cuma duduk begini Pak Ustaz? Boleh ya aku duduk sembahyang di atas kursi? Boleh. Jangan sembahyang duduk begini supaya sujud turun. Tak bisa lagi naik. Jadi bagaimana? Kalau sembahyang begini, usahakan sujudnya lebih
lebih rendah pada. Jangan serokoknya begini, sujudnya turun naik tak bisa. Mana naik? Jadi sembahyang itu tidak ada kesempatan untuk tidak bisa. Tegak tidak bisa, duduk. Yang wajib buai berdiri ini adalah sembahyang wajib. Adapun sembahyang sunat, ibu sembahyang tarawih dari rakaat pertama sampai 20 rakaat duduk sah. Cuman pahalanya separuh. Kalau misalnya tegak 50 25. Kalau 80 40, kalau 150. Nah ini. Jadi kalau kita sembahyang wajib kemudian kita duduk tidak boleh kecuali kita sakit. Tapi kalau sembahyang sunat kita tidak bisa berdiri, kita duduk sah, tapi pahalanya separuh. Makanya kalau ibu ikut sembahyang subuh berjamaah, kan panjang tuh ayatnya tuh. Apa namanya nih ayat Alif Lam Mim Tanzil. Ayat sejadah baca. Tunggu yang sudah tutup nih. Boleh kok duduk. Boleh duduk. Sekali alhamdulillah banyak agak tenang sudah nih kembali lagi. Pokoknya tentang sehat langsung sudah nih. Jadi jangan pulang, pulang. Tapi ya sekali ini bela jangan lagi bolak balik. Perlu diingat kita waktu sembahyang, waktu membaca ayat sajadah imam, satu mau sujud tidak usah angkat tangan, tak usah angkat tangan. Wa hum yastakbirun Allahu akbar. Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tidak hafal subhanallah, tidak hafal juga sudahlah. Kemudian waktu buai tegak kita melanjutkan baca ayat Pak Imam, tak usah angkat tangan dan tak usah duduk istirahat, langsung Allah. Tidak ada duduk karena yang duduk istirahat itu waktu kita sujud kedua, tegak ke rakaat yang kedua sunat. Berarti kalau kita sudah sujud yang kedua kemudian langsung berdiri makruh. Nih contoh makruh nih. Sujud yang pertama tadi, sujud yang kedua langsung makruh. Sunatnya sudah sujud yang pertama, sujud yang kedua, kemudian sunat nah istirahat tangannya di mana Bu? Tangannya ditekan ke bumi, bukan ada yang begini sembahyang Pak. Ada. Contoh dia tidak begini-gini. Kalau dia begini-gini, nah itu pingpong lah. Jadi sembahyang itu walaupun kadang-kadang kita laksanakan tapi tidak sesuai dengan aturan, itu bisa tidak dikatakan sah. Tangan saja diletakkan di atas pusat di bawah dada. Bentuknya macam mana Bu? Nih bentuk. Ini yang paling abdal nih. Begini sah, tapi yang paling best of the best. 3 megang, 2 jangan. Isyarat apa? Lafal Allah. Alif lam jalalah ha. Alif lam jalalah ha. Ini ada pula kelewat. Padahal sedikit di atas pusat, di bawah dada. Posisi pusat nah. Ada yang begini aduh. Ada begini. Iya, sekarang memang dapat pahalanya. Nah, ada yang begini. Kedinginan di atas pusat, di bawah dada bentuknya. Nah, ini kita pegang, kita pegang. Berarti kalau yang begini salah, nah. Cuman yang bagusnya, ibu-ibu kalau sembahyang kaki bagaimana? Jangan macam laki-laki, jangan dirapatkan. Kalau dirapatkan terjungkang, 4 hasta, 4 jari. Dimakruhkan ketika kita sembahyang, kaki itu yang satu ke depan, satu ke belakang. Dia mesti lurus.
Dan diusahakan kaki itu dia depan belakang lurus, sebab banyak yang begini. Dia disunatkan itu pun depan belakang podo sama. Nah, makruh kalau lebih pada sejengkal laki-laki, dan jangan dirapatkan bobot tapi sedikit terbuka. Dan tolong diingat kalau ada memang yang begini itu makruh, kecuali memang dia ada penyakit. Asal ditarik sama kawannya berbalik lagi dia gitu. Dan termasuk tidak boleh bertumpu kepada satu kakinya tidak. Jadi memang kita bertumpu dua kaki. Nah, kalau bergoyang-goyang makruh, kecuali dia kena penyakit memang. Walaupun ada yang megang tetap digoyang. Ibu-ibu hati-hati pakai telekong. Telekong jangan tidak menutup nih. Makanya ibu-ibu itu bagus kalau mau sembahyang itu bercermin dulu Bu. Sebab ketika ibu mau salat pakai telekong bercermin dapat pahala tuh. Ini kalau sudah undangan Bang. Padahal sudah bagus, sudah masih bibirnya sudah bagus atau masih diperbaiki terus. Kainnya pun sudah bagus masih. Makanya saya bilang ibu-ibu tuh kalau pergi pengantin mau pergi ke Jambi acaranya itu bawa tas masih. Begitu set mulai berangkat, mulailah buka lagi tasnya. Turun dari mobil sempat masih kaca spion di tembok. Berjalan dari tempat acara 5 menit perjalanan masih sempat cari orang adakah yang rumahnya itu bak kaca. Kalau ada sambil berjalan itu ibu-ibu sana boy. Ibu sana Pak Ibu situ. Nah, cuman dia pindah ke sini sudah. Jadi kita disuruh hati-hati dalam sholat. Ada pernah tanya dengan saya, Pak Ustadz, kalau kami sembahyang kata ibu tuh pakai lipstick, pakai make up, boleh tidak Pak Ustadz? Ya dari segi sebenarnya sah tidak sahnya sah tidak Bu. Cuman siapa yang dibingkingnya? Yang mau diperlihatkan dengan siapa? Jadi kalau ibu sudah selesai wudhu lalu berhiasnya, sebenarnya sah saja, cuman ya siapa anak diagasi. Ya. Makanya sekali lagi Bu, nih, ibu hati-hati waktu pakai telekong pendek, jangan dikeluarkan tangannya. Apabila ibu keluarkan tangannya, nampak di sela-sela sini ininya batal. Jadi dia akan di dalam. Yang tidak boleh ibu-ibu itu sembahyang sujud nih. Nampak tangannya diusap katanya begini. Tertutup di sininya. Tapi kalau ibu pakai telekong pendek kan ada rongga sini nih. Nampak deh sini. Nah kecuali pakai lengan panjang dikasih kaleng. Nah kalau tangan ibu dikasih lengan panjang kan ibu tolong ini kan jadi masalah Bu. Aja Ustaz. Tapi kalau tidak, nih itu kan ada kelihatan. Nah, jadi hati-hati jangan menyujudi telekung.
yang kita pakai. Nah, makanya yang paling bagus sembahyang bagi ibu-ibu itu di dalamnya ada ninja. Jadi kalau ninjanya itu di sini, walaupun telekungnya di sini letak, nggak jadi masalah. Ini ninja misalnya. Jangan pernah begini kan harus baca. Makanya sembahyang memakai cadar makruh. Tapi Pak Ustaz, di masjid, walaupun di masjid jadi tak boleh. Ini kadang-kadang suami istri masih juga pakai cadar. Apa ya pakai masker tuh? Kata suaminya, dek pasang masker aja dek. Kata bininya, ngaku lah bang kita sembahyang pakai masker. Malam tadi kita di Kelambu pakai masker dah. Jadi hukumnya memakai masker begini makruh. Ibu-ibu pakai cadar sembahyang makruh. Jadi macam mana? Bukan. Pakai cadar bagaimana? Bagus. Cuma ada tempat-tempatnya dalam sembahyang, jangan. Nah, kalau kita sama-sama ibu nih pakai cadar, ya sama-sama ibu-ibu, tak apa-apa lah buat kita dibuka. Tapi kalau ada laki-laki, nah, ini tidak sesama ibu-ibu maka. Kan sama-sama ibu-ibu, sama ibu-ibu tak apa-apa, sama suami pun tak apa-apa. Asal suami dewek yang tak boleh dengan suami tetangga. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak ketika berwudu itu nah. Dia bu kalau telinga disunatkan serempak. Yang disunatkan di kita kanan dulu baru kiri, satu tangan, dua kaki. Adapun telinga serempak. Iyalah Pak Ustadz, kalau misalnya ada kanannya, punya aku tuh Pak Ustadz ada kanannya, pipanya tak ada. Macam mana? Pakai jantung. Siapa yang berwuduk di dahi tak sah wuduknya. Di mana tempat tunggu rambut? Jadi kalau saya di sini saya Pak Ustaz, sah. Ibu mungkin jambulnya takut anu basah. Sah. Yang penting jangan di ujung rambut. Kalau di ujung rambut sah. Makanya kalau rambutnya panjang, langsung ujungnya dia tak sah. Karena kalau diginikan terlewat dia. Tapi kalau di sininya yang paling bagus di mana kubur. Makanya kalau mau bodoh tuh ini bodoh ini wajib nih. Bagaimana Pak Ustadz yang aku pakai itu? Pak Ustadz mah yang bulu mata gue yang begini-gini tuh Pak Ustadz. Lalu bagaimana sekarang ibu-ibu banyak anak muda yang pakai apa? Semir. Nah, semir itu bu, lihat bahannya. Kalau bahannya seperti inai, dia tidak menutupi, dia bersatu dengan apa namanya dengan rambut seperti bersatunya inai dengan kuku, berarti tidak menghalangi. Tapi kalau ibu pakai semir kemudian setengah bulan langsung luntur, berarti dia menutupi, tidak sah mandi wajib. Karena dia macam tapi kalau dia macam kuku, tengok kuku bu, dia kan tidak menghilang kok berpanjang. Jadi kalau pakai kotek tak sah. Cuman jangan pakai anu semir yang hitam, yang selain hitam Pak Ustaz, tapi bilang dengan suami bang, aku mau pakai semir warna apa? Ya lain hitam lah bang, kata suami tak apa-apa lah.
di sininya merah muda, sininya pink, sininya biru, sininya kuning. Kata suaminya, tengok tak lama lagi kayaknya aku dibawa ke Jambi nih. Jadi hati-hati kita memakai semir. Kalau dia itu menutupi tidak sah dan tidak boleh warna hitam. Biarkan bu, rambut kita ini ada ubannya. Uban itu menjadi cahaya di kemudian. Maka haram hukumnya mencabut uban orang tidak berbilang. Orang sedang duduk-duduk ada ubannya langsung tarik. Dia tak suka. Termasuk hati-hati nih. Kalau pergi ziarah kubur, haram hukumnya mencabut tanaman seperti bunga-bunga yang spesialis ditanam oleh ahli waris kuburan itu. Contoh, ini kuburan mak kita, ini kuburan tetangga nih, dekat. Ada tanaman situ, tanaman kemboja, apa. Kita cabut haram hukumnya. Kenapa? Sudah pernah saya sampaikan, hikmahnya tanaman itu bu di atas pekuburan dia bertasbih. Dengan tasbihnya mengurangi siksaan yang di dalam kubur. Makanya aksal azab bil qabri minal baul, kebanyakan siksa di dalam kubur disebabkan kencing. Hati-hati. Pernah sudah saya sampaikan di tempat lain, Nabi berjalan dengan sahabat, tiba-tiba ketemu 2 buah kuburan. Kata Nabi, kalian tahu dah saat ini 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Tahu dah dosanya? Kata sahabat, I don't know. Ia tidak wisel. Aku kada tahu, orang ngertos. Yang satunya namanya ngadu domba, dia orang berkelahi. Yang satunya kencing tak bersih. Makanya mbak kami bibinian, jangan cuman kayak ini beguknya nah. Kecipik kada bersih. Aksal azabil qabri minal baul, kebanyakan siksa di dalam kubur disebabkan kencing. Jadi kita itu asal kencing. Ini mohon maaf nih. Kalau mandi wajib bagus, baknya bagus nah. Tinggi, woi, airnya lebih 2 olah sedung tetmon besar tinggi. Lalu di situ ada tempat apa namanya dong? Pedangkap apa aja? Nah, udah aku proses ya. Ada di situ ember bebukan, maka kita mandi wajib kali no. Atau tidak mandi wajib, mandi biasa. Loncat dah buat air itu. Loncat ke situ, itu tuh tadi pembukaan, tadi ember tuh itu tak boleh. Sebab airnya sudah mus. Kalau kita mandi wajib atau sudah kena najis, jadi kita hati-hati masalah bebasuh nih, asal jangan bebasuh aja. Asal bebasuh aja, kecipik. Makanya sekali lagi mandi wajib hati-hati bu, jangan asal mandi wajib. Masih ada yang mandi wajib. Ibu-ibu kalau mandinya tak sah, sembahyangnya tak sah. Jadi macam mana mandinya? Duduk disiram, jangan dianggap penuh. Duduk dikubur, duduk dibasuh. Kalau begini bu, ada sampai. Ibu hati-hati kalau memiliki lubang anting-anting yang tidak ada anting-antingnya. Di lubang anting-anting ibu tuh, kalau ibu tidak gini kan bisa tidak meresap di dalam lubang. Maka sesuatu yang sudah ditusuk menjadi zahir bu, wajib sampai air. Kan ada kadang-kadang ibu tuh yang ada penyapunya. Coba mama tuh mengalah, oh biarlah aku katanya anting-anting aku sapu-sapu. Yang penting anakku emas. Itu hati-hati bu. Karena dia itu berlubang, otomatis wajib masuk tidak mesti minta bantu, bang silakan bang. Asal disiram begini kan basah sudah hilang. Hati-hati. Apalagi kalau misalnya asal kumpul. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, jamaah
Penyebab su'ul khatimah yang kedua, durhaka dengan ibu bapak. Hati-hati. Yang namanya durhaka dengan ibu bapak itu bukan sebatas anak kecil. Kita yang kadang-kadang sudah punya cucu, mak bapak kita masih hidup, bisa durhaka toh. Makanya pesan saya kepada ibu-ibu, kalau punya mertua masih, kemudian suami ibu ngasih duit dengan mertuanya, ibu tak boleh melarang dan tak boleh sakit hati. Kewajiban anak laki-laki, kalau orang tuanya masih hidup dan dia itu susah, anak itu wajib memberi nafkah mak bapaknya. Istrinya tidak boleh melarang. Kalau dia melarang, berarti melajari suaminya durhaka dengan mak bapaknya. Lihat bu, zaman dulu Al-Qamah, sembahyangnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, pokoknya kepada Allah luar biasa. Tapi sayang dia melebihkan istrinya. Istrinya kalau minta durian, kalau bahasa kita diberikan, maknya tidak boleh, tak pernah. Ya Allah, makanya kita hati-hati dengan ibu, terutama adalah laki-laki. Adapun ibu kalau mau ngasih, berbilang, oh bang, aku ngasih nanti mama nih. Ya memang kalau perempuan ngapa begitu? Memang perempuan tak sama laki-laki. Nah, makanya carilah suami itu yang itu jangan kita berbilang suami malah kasih mertua sama mama tuh, kasih bapak nikah. Ya Allah. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Al-Qamah waktu mau meninggal dunia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata penyebabnya adalah dia menyakiti hati ibunya. Sekali lagi, jangan tidak dibaca waktu ada yang meninggal, waktu menutup mukanya. Ini ya bisa dihentikan minimal sementara siksaan di dalam kubur. Apa yang dibaca? Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Mudahan si mayat tidak disiksa. Minimal tidak disiksa selamanya. Nah, jadi kalau tak hafal bagaimana Pak Ustaz? Mola Bismillahirrahmanirrahim. Tak hafal juga Bismillah. Lupa juga sudahlah. Asalnya. Makanya kalau dia meninggal dunia, satu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua, tutup matanya. Tiga, buka semua pakaiannya yang ketat maupun yang tidak ketat. Cincin dibuka, apa namanya nih, gigi palsu dibuka. Macam-mana Pak Ustaz? Sudah ditanam Pak Ustaz, gigi palsunya tak dibuka, biarkanlah, jangan diapa-apai lagi. Nah, sudah ditanam macam-mana? Iya. Cuman tolong ingat, disedekapkan. Dan setiap sekian menit orang tua kita yang meninggal itu ditengok-tengok, sebab kadang-kadang ada semut. Kenapa orang meninggal dunia bisa ada semut sedangkan kita hidup tidak? Kita hidup ini bu dijaga oleh mereka 10 siang 10 malam gonta-ganti. Ada yang jaga mulut, jaga telinga, hidung, sehingga kalau kita tidur tak ada masuknya nyaman apa namanya semut. Tapi kalau orang mati, ini yang masih nih sudah saya sampaikan. Kalau meninggal dunia mak kita Pak Ustadznya, kita datang bulan tak boleh Pak Ustadznya. Kalau tak boleh kesianlah buat. Kalau misalnya orang lain tak jadi masalah, kita terkena mak kita yang meninggal macam mana? Nah, mak kita yang meninggal terpaksa lah ada yang jauh nengok. Boleh ya Pak Ustadz? Boleh. Sering saya sampaikan, perempuan datang bulan memandikan jenazah boleh. Memandikan lebih lagi pada tapi begitu enak. Ini ada boleh dia memandikan di orang datang bulan. Iyalah kalau di tempat banyak tukang mandi tekan sikot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Numpang nanya bu, ibu yang bernama Ibu Sahri ini yang biasa memandikan jenazah. Oh iya, ngapa? Bisa deh bu ke rumah kami bu, jam 8 ini mau dimandikan bu, jalannya jam 9 mau dikebumikan. Oh tak bisa. Ngapa tak bisa? Bu datang pulang. Jadi tak ada lagi ya bu yang bisa memandikan. Di sini tak bisa. Adalah jalan sebelah doang. Yang dekat ada yang paling besar. Kalau ibu berjalan ada di situ paling besar pohon mangga. Sedang lebat-lebat kepuasan ini. Itulah rumahnya tuh bu. Siapa namanya bu? Namanya Ibu Ayu Ting Ting. Datang
Waalaikumsalam. Numpang nanya kok, ibu ya yang bernama Ibu Ayu Ting Ting? Iya. Ngapa? Bisa dah bu memandikan jenazah mak saya meninggal subuh tadi jam 4. Oh tak bisa. Ngapa tak bisa? Tuhan mobil di depan Tuhan gua mau ke Jambi sebulan sudah undang acara pengantinan keluarga tak bisa. Weh tak bisa lah ibu, tak bisa. Siapa bu yang bisa? Aduh tuh sebelah tuh bisa lah tuh kadang-kadang tuh namanya siapa bu? Namanya Ibu Siti Badri ya. Datanglah ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa dah bu memandikan jenazah kami, emak kami tak bisa. Nggak bisa. Aku baru sehat. Nah gelitnya kan aku masih. Kasiannya bu, kematian aku itu. Apa hukumnya mencium jenazah? Kalau itu ustazah, ada di sini ustazah misalnya meninggal nih, ibu ambil berkah boleh cium. Boleh. Suami ibu juga, apalagi suami ibu alim, ambil berkah boleh. Jadi mencium suami boleh ya Pak Ustaz, kalau dia sudah meninggal boleh. Yang tidak boleh mencium suami tetangga. Batal ada Pak Ustaz, yang batal itu yang hidup boleh. Kalau ibu bodoh bersentuhan dengan mayat suami ibu, yang batal bodoh ibu, suami tidak batal. Jangan tak boleh disentuh ya, nanti batal. Mayat itu bu jangankan disentuh sama istrinya, 3 kali dibekentot tak diulang wudunya bu mayat. Tak diulang. Bahkan istri boleh memandikan jenazah, suami boleh memandikan istrinya. Ngapa pula tak boleh? Hidup boleh pemandian, apalagi sudah mati. Cuma kalau di kampung kita nih ada istri meninggal suaminya yang memandikan, aku tak ikut sukaran entahlah. Sesuatu yang kadang-kadang boleh belum tentu ditanggapi oleh masyarakat itu bagus bu. Suami ibu tidak haji, pergi sembahyang setiap waktu pakai sorban buat sunat hukum. Padahal belum haji, usaha. Ya. Sembahyang 2 rakaat pakai sorban lebih abdul dibandingkan 70 rakaat tanpa sorban. Suami ibu bersorban, ya anak gue. Jangan bilang mah menyupangi, awak belum haji lagi, ngapain nak menyupangi pahala? Aku jalan hidup dalam orang. Cuman kalau kita tak biasa gue. Suami pakai sorban tak biasa pakai sorban lewat di sini menuju ke masjid, belum lagi 5 buah rumah itu ibu-ibu pada sudah cucu-cuilan tuh kayak kenapa tengok tengah bulan apa nih, padahal hukumnya son azan 2 kali itu subuh sunnah, cuman jangan dikerjakan di sini. Adalah saya ibu-ibu siang dan dengar ada makan di subuh 2 kali azan ngapa tak salah tengok itu padahal hukumnya son. Imam sekalipun kalau rambutnya bebelang warna bukan hitam dalam hukum Islam boleh. Cuman kalau sini timbul fitnah, imam rambutnya pink. Aku yakin jemaahnya ada yang laku sembahyang aku dia katanya. Jadi kita kalau ada habib yang rambutnya belang-belang jangan banyak komentar, ya anaknya penting kita jangan. Sebab sesuatu yang kadang-kadang itu boleh dilakukan belum tentu di tempat lain boleh. Kenapa? Tanggapannya itu luar biasa. Jamaah Bapak Ibu khususnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama penyebab kenapa tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah seolah khatimah, satu tadi meninggalkan sholat, meringankan sholat. Yang kedua durhaka dengan 2 ibu bapak. Yang ketiga apa? Yang ketiga minuman-minuman yang memabukkan. Zaman dulu bu ada yang namanya bau sisa. Bau sisa itu ibadahnya 220 tahun. Muridnya 6.000 orang. Bisa terbang muridnya di angkasa buat mati tidak bisa beriman gara-gara apa? Minuman-minuman yang memabukkan. Maka kita harapkan anak-anak kita jaga buat zaman sekarang ini yang memabukkan itu bukan cuma minuman itu. Apa tuh nah? Kadang-kadang pil digabung naspro, bodrek, inza, macam-macam digabung 10 macam. Makanya kalau ibu ada anak beli lembo jangan dijual. Tanya dulu, pada beli lembo ya dia. Nang lem apa? Sepatu. Sini sepatunya. Begini kan. Maka kalau kita tahu digunakannya kepada masyarakat, kita pun dapat dosa juga. Iya.
Ibu tak pernah nyambung ayam, tapi berjual ayam sabungan sama. Kemarin ada kue orang di kuliah sana, aku Pak Ustadz tobat tak mau lagi aku nyambung ayam. Pak Ustadz ngapur. Kemarin Pak Ustadz ada orang mau meninggal dunia penyambung ayam tuh Pak Ustadz. Waktu meninggal 2 hari 2 malam Pak Ustadz, badannya loncat-loncat macam ayam di bawah. Aku tobat Pak Ustadz tak mau lagi aku nyambung ayam. Cuman aku nengok cuman Pak Ustadz sama lagi kan. Makanya hati-hati. Mohon maaf Bu, yang dalam keadaan berdagang azan kedua khususnya Jumat jangan ada lagi jual beli kalau yang belinya laki-laki. Haram hukumnya mengadakan jual beli apabila azan Jumat sudah berlanjut. Asal yang beli itu wajib Jumat. Apalagi jualan cendol masih ada yang duduk di warung cendol tapi berapa? Kenapa Bu? Ini perlu saya sampaikan kita supaya berkah hidup dari perdagangan kita ada. Makanya Bu kalau mau kaya berdagang, Nabi mengatakan rezeki itu 90% di perdagangan. Makanya tengoklah yang banyak kaya-kayanya Pak itu berdagang. Kata ibu mana lah Pak Ustaz, tak jadi jaminan berdagang untuk Pak Ustaz kaya. Ngaku tetangga aku Pak Ustaz 20 tahun dia berdagang. Pak Ustaz tak kaya-kaya, jual apa dia? Aku Pak Ustaz belimbing dan jambu. Pantaslah jambu dengan belimbing. Mau jualan mobil. Janganlah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, minuman yang memabukkan ternyata penyebab bisa dalam keadaan su'ul khatimah. Yang keempat penyebab kita tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang keempat? Zalim kepada sesama muslim. Mana berbuat zalim? Mohon maaf, ngambil jilbab 3 tahun belum lunas tak ingat-ingat. Ada tuh orang sana. Saya ngadakan sope kok belum pernah ada bapak-bapak itu menggigit songkok. Oleh ibu entah. Boleh dapat kredit? Boleh. Cuman hukum awalnya makruh misalkan. Tapi begini caranya, saya jualan baju. Jualan baju. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Baju banyak. Oh banyak baju dia. Ini berapa baju nih? Ini 2,5. 2,5 mahalnya. Iya lah, kalau buka itu laju. Nengok bentuknya. Gewe-gewenya banyak tuh macam India nih. Ini berapa nih biasanya? Kalau kredit boleh datang Pak Ustaz? Boleh. Kalau gitu Bapak 300. Mahalnya? Nah, beli langsung mana murah. Jangan aku tarik duit dulu langsung. Aku kredit teh. Oke. Dah. Ibu, mau jual baju 300.000 rupiah. Selesai. Jangan sebut lagi kreditkan lagi ya. Cukup aku berundingnya. Kita situ begini. Jadi ibu mau beli yang mana nih? Yang lunas ada kredit, yang kredit. Jadi 300 Bu ya? Ya, ada 300. Aku jual dengan ibu baju 300. Selesai. Waktu akad jangan disebut lagi. Tapi pada waktu berunding tidak apa-apa. Makanya yang menjual hati-hati kalau ada orang tak jadi beli Bu, tak apa-apa kita balikan Bu. Siapa yang mau menerima orang tak jadi beli karena dia mungkin nyesal, maka insya Allah pedagang itu tidak akan bangkrut kata Nabi. Ada yang beli panci Bu, aku tak jadi Bu, apa? Bapak dibeli juga sudah. Oh tak apa-apa. Balikan. Mau tak bisa lah Bu, sudah ibu bawa ke rumah. Tapi jangan ngomong itu. Tapi kalau berlubang putus kita kasih tahu, ini pancinya ada lubang ini ya. Kalau berlubang, apalagi berlubang aku tak jadi dibalik itu ganti. Tidak, tak bisa Bu. Kalau sudah bawa balik tak bisa lagi. Sedangkan awal nikah Bu, kalau istrinya tak bisa dipakai boleh diganti. Aku ganti apa kakaknya lagi nih. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi salim. Kita pun jangan berbuat salim kepada sesama manusia. Sedangkan hewan saja tidak boleh. Ada zaman dulu Bu, orang tuh disiksa gara-gara apa? Dia piara kucing mati tak dikasih makan. Makanya man azal bahimah tuliba yawmal qiyamah. Siapa yang menyakiti hewan nanti di hari kemudian akan dituntut. Ya Allah kata hewan, Tuhan dia itu yang siksa aku tuh. Dia itu bunuh aku. Termasuk nih kadang-kadang nyamuk yang saya kena siksa tuh. Lah pokoknya tak kena, cuma dia pengsan kena anginnya.
putar-putar di bawah, ambil cabut kaki. Habis belum kepala dipenggal, belum lagi cucul lawan rokok. Ini nyiksa. Makanya kalau mau menyembelih disuruh oleh Nabi, pakailah pisau yang tajam. Bu, perempuan boleh tidak katanya menyembelih hewan? Boleh, cuman kalau ada laki-laki bagus laki-laki. Suaminya tak sanggup. Wah ini udah, kata suami aku boleh udah pingsan aku yang megang, kau yang nyembelih. Boleh. Ada yang pernah bilang katanya Pak Ustadznya kalau istrinya yang menyembelih, suaminya tak boleh makan. Enak lagi kalau suami tak mau makan. Boleh. Karena cuman abdalnya bagusnya kalau ada suami. Tapi kalau misalnya sekarang jangan, kalau kami dulu masih kecil sering gua makan ayam sakit. Sebabnya aku jangan ayam, paling ayam aku keluyuran makan. Sekarang tak berani. Kalau dulu beli iwan disembelih. Orang dulu makan bukan milih-milih, tombol tangannya. Mata punai dimakan. Timun tikus dimakan. Anak sekarang jangankan timun tikus, timun yang besar tuh ditaruh makan. Iya, milih-milih anak sekarang. Tasbih kita, koyak kiri kanan samping depan asal masih muat ke situ tadi jatuh baru apa namanya nih buku tak berganti. Sepatu kalau masih bengangkat ketawa depan belum lagi diganti. Sekarang anak ya Allah masih bagus masih, tapi anak orang sana bu, tapi dia pindahan di sini. Jamaah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya lagi tidak fit nih, banyak lagi serak-seraknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang saya sampaikan tadi tidak jelas, ada yang pengen mungkin ditanyakan, silahkan. Kalau ada pas, mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.